Kita adalah orang-orang berbahagia dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudaraku, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, saya mau membagikan judul firman Tuhan hari ini bagi kita semuanya adalah mengalahkan dan mengusir roh Izebel. Mengalahkan dan mengusir roh apa, saudara? Roh apa, saudara? Izebel. Minggu lalu kita sudah berbicara bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada satu jenis roh jahat, saudara, yang kita tidak bisa usir, itu hanya dengan tengking-tengking. Ya, dengan urat leher keluar nggak bisa. Nggak peduli dia. Ya. Jadi dengan cara bagaimana kita mengusir roh jahat jenis itu? Sudah berulang-ulang diusir, tapi kok enggak pergi-pergi. Ya kan? Jadi murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan waktu itu, saudara. Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir roh setan itu? Ya, firman Tuhan berkata bahwa karena kamu kurang percaya. Lalu yang kedua, apa katanya? Karena jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada satu roh, saudara, yang kita harus usir dari kehidupan gereja Tuhan, saudara. Karena dia coba menyelusup ke anak-anak Tuhan, mau menjatuhkan, menghancurkan, saudara, yang bernama roh Izebel ini, saudara. Roh Izebel ini parasnya kalau dilihat, saudara, begitu cantik sekali. Saudara tidak bisa bandingkan dengan artis-artis zaman sekarang. Dia begitu cantik, saudara, ya kan? Tetapi di dalamnya adalah setan yang begitu ganas untuk menghancurkan umat manusia ini, terutama anak-anak Tuhan. Mari kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Nanti kalau saya suruh kita bersama-sama, maka baca sama-sama ya saudaraku. Saya baca duluan ya saudara. Ayat 20 nanti kita sama-sama, oke? Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kepada jemaat itu, saudara. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Wow, ini luar biasa. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saya bacakan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu sama-sama. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yang percaya katakan, amin. Jadi satu ketika di firman Tuhan ini, saudara, Tuhan menegur, saudaraku, jemaat di Tiatira, saudara. Jemaat ini luar biasa imannya, saudara. Mereka mengasihi Tuhan, pelayanannya luar biasa. Mereka bertekun, saudaraku, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, saudara.
Ya kan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi saudara, dalam ketekunan mereka, dalam ibadah pelayanan mereka, saudara, Tuhan menegur mereka, saudaraku. Apa? Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita, apa saudara? Isabel. Jadi ada wanita Isabel atau yang disebut roh Isabel, saudaraku. Dia coba menyelusup ke dalam gereja Tuhan, saudara. Dia coba mau mengganggu anak-anak Tuhan. Bahkan memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat dalam gereja, saudara. Lalu membuat anak-anak Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan, masuk dalam penyembahan-penyembahan berhala dan berzina. Saya mau beritahu bahwa roh Isabel ini, saudara, ini roh tingkat tinggi yang begitu jahat dan kejam sekali untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya, saudaraku. Apa itu? Dari mana datangnya wanita Isabel ini? Apa gambaran wanita Isabel ini, saudaraku? Jadi di zaman raja-raja bangsa Israel, ada seorang raja yang bernama Ahab, mengambil seorang perempuan yang bernama siapa? Isabel. Coba kita baca, saudaraku. Ya, gambaran Isabel ini, saudara. Ya. 1 Raja-Raja 16, ayat 29, sampai ayat 33. Jadi saudara begini, di zaman perjanjian lama dulu saudaraku ada seorang perempuan yang bernama Isabel. Di zaman sekarang ada yang namanya roh Isabel. Oke? Jadi dia roh yang mengganggu manusia untuk tidak lagi peduli akan Tuhan, saudara. Ya. Kita baca Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai dengan ayat 33, saudaraku. Ya, coba perhatikan baik-baik ya saudara. Ya, ada di depan atau di Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Ahab anak Omri, ya, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Wow, ngeri saudara. Ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon. Ini bukan orang Israel ini, Isabel ini. Dia anak Etbal, raja orang Sidon. Ya. Menjadi istri sehingga ia pergi, siapa? Ahab ini pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, saudara. Seorang raja Israel akhirnya sujud menyembah kepada Baal, ya, yang disembah oleh orang Sidon itu. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ahab mengambil seorang perempuan yang bernama Isabel menjadi ratunya, saudara, anak dari Etbal, saudara, seorang raja Sidon. Saudara, Isabel adalah seorang ratu yang membawa Ahab kepada penyembahan berhala. Jadi perempuan yang bernama Isabel ini membawa suaminya dan membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal, saudara, yang begitu sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi Isabel adalah seorang perempuan dari anak Raja Sidon itu, mereka adalah orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Mereka adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli kepada Allah Israel. Mereka hidup di dalam dosa dan kenajisan mereka, saudara, yang menyakitkan hati Allah. Ahab mengambil Isabel menjadi istrinya. Isabel lalu membawa Ahab
saudara, untuk menyembah dewa Baal. Lalu keinginan Izebel adalah dia mau menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan Israel. Tujuan dari Izebel ini adalah menghasut, mengambil, ya kan, orang-orang Israel, kepercayaannya supaya tidak lagi kepada Allah Israel, tetapi kepada Baal. Itulah tujuan dari Izebel. Ini perempuan yang begitu mengerikan, saudara. Ya. Ahab begitu menyakitkan hati Tuhan, saudara. Bahkan lebih lagi daripada pendahulu-pendahulunya, saudaraku. Yang kedua, apa gambaran seorang Izebel ini, saudara? Izebel adalah seorang yang mengendalikan suaminya. Coba baca 1 Raja-Raja 21 ayat 25. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Izebel tidak peduli kepada Tuhan Allah Israel. Dia seorang penyembah berhala dan dia menyembah dewa Baal, saudara. Dan dia membawa Ahab, bahkan bangsa itu, saudara, untuk mau menyembah kepada Baal, saudara. Inilah yang menjadi sasaran dari siapa ini, saudara? Dari Izebel, saudaraku. Dan Izebel ini orang yang mengendalikan suaminya, saudara. Seorang raja Israel, tetapi dibawa ketiak istri. Artinya apa? Ada satu roh yang mengendalikan Ahab, yaitu seorang perempuan Izebel, yang mengendalikan pemerintahan, yang mengendalikan segala keputusan-keputusan dalam kehidupan Ahab. Dan saya mau beritahu, Ahab menjadi orang yang begitu sangat lemah sekali, saudara. Dan dia seorang pribadi, seorang raja yang tidak berdaya apa-apa. Karena ada seorang perempuan yang memiliki roh penyembahan berhala. Izebel mengendalikan suaminya Ahab ini. Dialah yang memegang pemerintahan, dialah yang mengatur pemerintahan di situ, bukan rajanya lagi. Ahab dibujuk oleh Izebel. Dia diperbudak, saudaraku. Dia dilemahkan, saudara. Ya, dia dikendalikan oleh istrinya. Saya percaya tidak ada istri-istri yang seperti ini. Amin, saudaraku. Di pelayanan kita. Gak ada, amin. Dia begitu dominan sekali ini, perempuan ini. Kalau dia bilang A, ya A. Istrinya udah keok aja. Nggak bisa bersuara, nggak bisa mengambil keputusan. Keputusan ada di tangan istri, di mulut istri. Itu roh Izebel. Seorang istri harus hormat, harus menghormati suaminya, kata firman Tuhan. Tetapi Izebel tidak peduli itu semuanya dan tidak mengerti tentang itu. Dia mengendalikan suaminya, dia memerintah atas suaminya, dia mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangganya, saudara, dan bukan suami lagi, saudara. Saya mau beritahu, saudaraku yang terkasih, jangan ada di antara kita istri-istri yang punya gaya hidup atau roh seperti ini, saudara. Dominan, suara bisa keras kepada suami, mengerikan. Kalau dia bilang A, ya A. Uheni kau. Aku kan apa yang kau bilang. Wow, mengerikan. Ya, saudaraku. Itulah gaya hidup Izebel ini, saudara. Dia menekan pria, dia menghancurkan hidup pria itu. Sehingga tidak lagi bisa masuk kepada satu terobosan yang harus dia lakukan, saudara, untuk sebuah kebaikan. Dan sering sekali, saudara, kalau istri yang menjadi dominan, saudara, rumah tangga pasti ribut.
Saya percaya anak-anak Tuhan di sini hormat sama suaminya. Amin. Ya, hormati suamimu. Suami-suami, kasihi istrimu. Ya, jangan berlaku kasar kepada dia. Mentang-mentang kamu suami merasa pemimpin lalu mulutmu kasar-kasar sama istri, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Amin, Saudara? Ya, istri juga jangan ngambil keputusan. Tanya suami dulu, Pak, Ma pula. Pak, gini-gini bagus enggak? Ya. Bicarakan dulu. Apalagi kalau suamimu melayani Tuhan. Ya, hormati dia lebih lagi. Ya, karena dia sedang melayani Tuhan. Jangan langkahi pengurapan yang Tuhan berikan kepada dia dengan keputusan-keputusan yang saudara ambil. Ya, sampaikan. Hormati. Ya, saudaraku, hargai dia sebagai kepala dalam keluarga. Itulah seorang istri, saudaraku. Beda dengan Isabel. Dia berbuat, kalau saudara baca matinya Isabel, begitu mengerikan, saudara. Dia dijatuhkan oleh orang kerajaannya, saudara, jatuh ke bawah, mati, saudara. Lalu Yehu bilang, ambil dia, kuburkan. Waktu orang itu turun, sudah tidak ada lagi badannya di situ, tinggal kepalanya dengan kakinya. Firman Tuhan berkata bahwa dagingnya dimakan oleh anjing-anjing dan tidak tahu lagi di kemana larinya. Isabel ini matinya tragis sekali, saudara. Saudara, begitu banyak rumah tangga yang rusak karena kehidupan seorang perempuan yang tidak mengerti bagaimana menghormati suaminya. Kita harus menyadari perkara itu dan tidak boleh seperti itu, saudara. Saya dengar sebuah khotbah Sadhu Sundar, apa itu? Sadhu Sundar Sarfajar. Dia mendoakan seorang istri hamba Tuhan. Dia kusuk berdoa, Tuhan, karena begitu baik sekali dia melayani keluarga ini, saudaraku, melayani Tuhan. Tapi sakit kanker, saudaraku, dan dia hanya terbaring di mana itu? Di kamarnya, saudaraku. Lalu ibu ini bilang, tolong doakan saya, kau biasa mendengar suara Tuhan, kenapa saya seperti ini? Waktu dia berdoa, berpuasa mencari wajah Tuhan, Sadhu Sundar Sarfajar ini, saudaraku, Tuhan bilang begini, aku tidak akan menyembuhkan dia. Kenapa Tuhan? Sampaikan kepada dia, karena gereja rusak gara-gara dia berbicara lebih besar dari suaminya. Kacau. Dia melangkahi pengurapan yang Tuhan taruhkan, otoritas yang Tuhan taruhkan kepada suaminya. Suruh dia bertobat. Tapi dia tidak akan sembuh. Tuhan tidak suka kepada perempuan yang melangkahi kehormatan suaminya. Anak-anak Tuhan di sini harus dengar, jangan ada roh Isabel. Amin, saudara. Kalau kamu nanti akan menikah, saudaraku yang perempuan, perhatikan baik-baik, jangan sampai mengendalikan suamimu. Hormat, doakan dia, bawa dia kepada tujuan Tuhan, dukung dia. Amin, saudara. Isabel tidak melakukan perkara itu dan Tuhan begitu marah. Ahab seorang pribadi yang tidak tegas membawa keluarganya, bangsanya kepada apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dia dikendalikan oleh seorang perempuan yang bernama Isabel. Yang hidup hari ini yang disebut roh Isabel. Saudara. Yang ketiga, perempuan ini begitu ganas terhadap anak-anak Tuhan, bahkan para nabi, saudara. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 4. 1 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 4. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ayat 4.
Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Sama seperti yang di Wahyu tadi, saudara. Dia membunuh, dia menghancurkan, dia mematikan anak-anak Tuhan. Khususnya juga hamba-hamba Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana hari-hari ini dia membunuh, saudara. Dengan sebuah kehidupan dosa, saudaraku. Ya, mengerikan ini. Jadi sasaran dari Isabel adalah membunuh nabi-nabi Tuhan supaya tidak ada lagi nabi Tuhan di Israel dan bangsa itu dibawa kepada penyembahan berhala, dewa Baal, saudara. Itu tujuan Isabel. Dia menghancurkan umat Tuhan. Dia menjauhkan mereka dari Tuhan. Dia menghancurkan nabi-nabi Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan, yang menyampaikan firman, saudara. Jadi sasaran empuk yang dicari oleh Isabel adalah anak-anak Tuhan, terlebih lagi hamba-hamba Tuhan. Saya mau beritahu, saudara, doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan pemimpin rohanimu, doakan sungguh-sungguh. Karena dia begitu dibidik oleh kuasa kegelapan itu supaya jatuh. Tapi kita punya Tuhan yang menjaga kita. Amin, saudara. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Isabel mau menghancurkan gereja Tuhan. Yang keempat, Isabel seorang perempuan yang memiliki hati yang sangat jahat sekali. Ini panjang, nanti saudara baca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 tentang Nabot, saudaraku, ya. Perempuan ini, saudara, begitu kejam sekali sehingga memfitnah Nabot dan membunuh dia di hadapan bangsa Israel, saudara. Nabot tidak berlaku salah apa-apa. Ya kan? Ahab menginginkan tanah milik Nabot, saudara. Ya, meminta itu, saudara. Nabot tidak mau menjualnya, saudaraku. Ya. Lalu dia bersedih hati, lalu datanglah si Isabel, saudara. Ya, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu tidak bergairah? Itu Nabot tidak mau menjual tanahnya untuk kita. Oh ya sudah, tenang saja kamu. Biar aku yang ngurus itu. Maka dibikinnyalah surat, saudara, kepada tokoh-tokoh bangsawan, saudara, di Israel, saudaraku, ya kan, supaya datang berkumpul, saudara, ya. Lalu Nabot disuruh di depan, lalu dia fitnah Nabot dengan 2 orang saksi bohong, saudaraku, ya. Dan akhirnya Nabot dilempar dengan batu dan mati, saudara. Dan tanahnya dirampas oleh siapa ini? Isabel, dan dia berikan kepada Ahab suaminya. Dia begitu kejam sekali. Kalau berbicara roh Isabel ini sangat kejam. Dia menghancurkan orang Israel, saudara. Ya, yang kelima, saudaraku. Isabel adalah gambaran seorang perempuan pelacur. 2 Raja-Raja 9 ayat 30. Sampailah Yehu ke Israel, ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Jadi ada Yehu datang, saudara, ya, dapat firman supaya menghancurkan ini siapa ini? Isabel dan Ahab keluarganya, saudara, ya. Demi didengar si Isabel bahwa Yehu datang, saudara, dia mulai bersolek. Pasang, ya, berdandan. Kalau saudara lihat ayat selanjutnya itu dia berbicara, Yehu, ya, begitu ramah sekali tapi busuk hatinya. Dia bersolek untuk mau memikat hati Yehu, saudara, supaya tidak jadi mau menghancurkan dia. Dia perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Yehu dengan tegas berkata, siapa di pihak saya? Jatuhkan dia dari jendela sana. Jatuh mati, saudaraku. Ya. Kerjaan si perempuan Isabel ini adalah, saudara, dia berpenampilan yang begitu, saudara, memikat laki-laki. Dia tidak peduli bagaimana laki-laki bisa jatuh dari pemandangannya, saudara. Itulah yang dia inginkan. Ini perempuan Isabel, saudara.
Berpakaian ketat, berpakaian norak saudara, berpakaian saudara, ya. Saudara pernah lihat nggak perempuan-perempuan? Ya, segini roknya, ya, pakaian-pakaian ketat, saudara. Di gereja nggak boleh begitu, amin. Ya, itu ada roh Isabel itu. Ya, jadi merusak laki-laki. Memang itulah tujuannya saudara. Bahwa dia mau menghancurkan gereja Tuhan. Tahukah saudara pelacur-pelacur ada di mana sekarang? Oh, bukan berkeliaran di jalan-jalan lagi. Sekarang di dunia maya banyak pelacur-pelacur. Hati-hati, Isabel melepaskan roh percabulan, melepaskan roh perzinahan saudara. Ya, dia memikat manusia ini saudaraku. Di dunia maya, di dunia nyata. Hati-hati dengan handphone yang saudara pegang. Ada Isabelnya di situ. Amin. Amin. Karena kita tahu apa tujuannya saudara. Nah saudaraku, pada saat kita berdoa untuk sebuah terobosan, inilah roh yang harus kita hancurkan. Patahkan kuasanya saudara. Ya. Karena dialah yang membuat orang-orang jauh dari Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Menjauhkan dari Allah Israel, itulah kerjaan Isabel, saudaraku. Ya, dia membuat anak-anak Tuhan hidup dalam percabulan, dalam perzinahan, saudara. Suami-suami pergi ke tempat yang lain. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Perempuan-perempuan tergoda dengan laki-laki yang lain. Itu roh Isabel yang sedang mengendalikan. Padahal dia anak Tuhan datang ke gereja, saudara. Tapi kenapa bisa begitu, saudaraku? Ya, karena ada roh di situ. Saudara, kita mau patahkan ini karena kita sedang berdoa untuk sebuah terobosan, saudara. Roh ini menghambat anak-anak Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Roh ini menghambat anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak peduli lagi sama Tuhan, mundur dari sebuah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Roh Isabel ini yang membuat. Kita tengking, saudara. Gak lari-lari. Tapi waktu kita berdoa, roh apa, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin, saudara. Coba kita dengarkan sebuah kesaksian dari ada dua kesaksian, saudara. Ya, mereka mendapatkan penglihatan atau mimpi, saudaraku. Ya, biar mereka yang bercerita. Dan ini roh Isabel. Silakan Bang Joy dengan Bang Agus, tolong ceritakan ke kita sebelum kita berdoa. Ayo cepat, ayo. Silakan. Mana Bang Agus? Bawa mic-nya nih. Silakan. Joy duluan. Cek satu dulu. Shalom. Saya mau bersaksi bahwa saya mau menyampaikan pernyataan seperti itu. Jadi waktu saya lupa tepatnya kapan, tapi itu sangat jelas gitu bahwa itu pernyataannya seperti itu. Awalnya saya nggak paham, saya langsung datang ke pemimpin gitu. Tadi malam saya bermimpi sebenarnya. Nah, pemimpin langsung menjelaskan seperti itu ya. Jadi sebelum saya bersaksi juga saya mau seperti bertanya seperti itu. Ada nggak kita di sini yang rasanya ingin melayani Tuhan, tapi seperti terikat dengan sesuatu gitu. Rasanya ingin sekali terjun dalam
pelayanan kepada Tuhan. Tapi rasanya seperti ada yang menahan, menghambat seperti itu. Kalau ada rasanya seperti itu, datang GKS saudara, datang pemimpin saudara, minta didoakan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala seperti itu. Jadi saya mau bagikan sesuatu gitu ya, bahwa apa yang disampaikan tadi juga itu memang seperti itu gitu. Jadi waktu tengah malam saya terbangun gitu. Jadi saya terbangun. Terus biasa kalau terbangun kan kita langsung paling enggak ya berdoalah gitu. Apalah yang mau didoakan seperti itu ya berdoa aja. Nah, saya berdoa gitu dan setelah saya berdoa, saya mau tidur lagi. Baru saya menutup mata seperti itu ya. Baru sebentar aja saya itu udah kayak ada saya di mana seperti saya bingung. Kayak ada di suatu tempat lah ya. Sebelah sini terang, sebelah sini gelap seperti itu. Dan saya seperti ada di jendela gitu. Ketika saya melihat keluar, saya melihat kayak bangunan runtuh. Kayak bangunan runtuh lah pokoknya. Ada pilar-pilar seperti itu ya. Jadi saya ingatnya seperti itu aja. Dan juga intinya adalah ketika saya lihat jauh ke sana, nah disitulah saya kaget gitu. Di sana itu ada perempuan duduk di atas, saya nggak jelas di atas apa, pokoknya dia duduk bersila seperti itu. Kalau saya boleh bilang, perempuan itu kalau boleh dibilang cantik, sangat cantik gitu ya. Dan belum pernah saya bisa melihatnya seperti itu. Tapi ketika saya melihat itu memang cantik tapi menakutkan gitu. Di hati ini sadar aja kita bahwa ngeri juga nih gitu ya. Nah, tapi awalnya saya bingung gitu. Terus itu kayak senyum-senyum gitu, senyum-senyum melihat sekitar seperti itu ya. Saya juga nggak tahu ini apa ini. Saya sempat bilang sama Tuhan di mimpi itu, Tuhan apa ini? Saya bilang seperti itu ya. Apa ini? Saya bilang seperti itu. Nah, ketika saya bertanya seperti itu, barulah saya melihat di bawah. Di bawah ini rupanya ada banyak orang gitu. Dan orang-orang ini adalah orang yang sedang bersusah payah. Saya tahu bahwa orang itu bajunya putih semua, putih sama kayak kita gini gitu ya. Jubah lah, seperti itulah. Nah, ada yang bersusah payah mau mencoba keluar dari situ. Ada yang mencoba udah lari gitu ya. Sampai saya ingat itu, di depan saya ada satu orang mau sampai gitu. Dia tuh udah senang gitu, udah senang. Sudah hampir sampai saya, tiba-tiba dia jadi kayak tertekan lagi karena dia kayak terhisap lagi ke wanita itu. Wah, saya kaget gitu dan saya lihat ternyata nggak cuma satu, itu banyak gitu. Dan saya lihat di sana dan yang bikin saya sedih, saya nangis gitu sama Tuhan ya. Saya nangis itu ada satu orang yang saya kenal gitu, saya nggak bisa sebutkan di sini juga. Saya bilang, dan orangnya nggak ada di sini gitu ya. Dan saya bilang, Tuhan apa ini, Tuhan apa? Saya bilang seperti itu ya. Apa ini? Saya bilang seperti itu, tapi Tuhan ingatkan bahwa itu roh cabul gitu. Itu cabul. Dia itu cabul gitu. Nah, waktu saya lihat lagi gitu, banyak orang mencoba ke tempat di mana saya ada itu. Lari lagi, ada yang sampai lari gitu. Saya hampir-hampir kenal dengan orang itu, tapi saya nggak mau memastikan gitu. Dia sudah berlari coba gitu. Dia mau lepas gitu. Dia berusaha lepas dari itu. Pokoknya saya mau lepas. Orang-orang itu mulai lari ke depan gitu. Itu kelihatan lari. Jadi di situ tuh gelap, tapi terang itu karena dari cahaya sini gitu. Cahaya yang dari sini gitu. Jadi saya lihat itu udah lari gitu ke depan. Tapi ketika mereka udah maksimal sampai di depan, itu ketarik lagi ke situ. Saya lihat muka capek gitu ya. Saya lihat muka lelahnya gitu. Udah kayak nggak mungkin lagi gitu. Malah ada yang sudah nggak mau berlari lagi. Sudah nggak mau gitu. Sudahlah, udah nggak sanggup. Tapi masih banyak yang berjuang gitu. Mau lepas tapi saya mau, ya itu aja yang saya dapat dan saya minta ampun, saya bilang sama Tuhan tolong Tuhan.
tolong mereka Tuhan, tolong. Saya cuma bisa seperti itu aja berseru. Saya minta Tuhan tolong. Nah, ketika saya lagi bertanya lagi, Tuhan apa ini? Nah seperti itu saya kaget gitu, saya terbangun. Saya tuh udah kayak dak diduk tersengal-sengal seperti itu. Dan saya bilang, oh Tuhan apa ini, saya nggak ngerti awalnya. Tapi saya lihat gitu, yang saya lihat jelas bahwa wanita cantik itu senyum-senyum aja melihat orang di bawah itu. Dan mereka berusaha lari ke arah cahaya itu nggak bisa. Jubah mereka putih, saya lihat jubah mereka putih gitu. Tapi banyak sekali gitu. Mari, jadi saya ya seperti itu aja, nggak terlalu panjang mimpi saya seperti itu. Dan saya langsung sampaikan ke pemimpin waktu itu. Dan pemimpin katakan itu adalah roh Isabel seperti itu ya. Dan saya juga ada baca-baca juga tentang ini gitu, bahwa pernah saya dapat juga waktu saya menyembah Tuhan bahwa roh itu tidak suka akan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia cemburu terhadap pujian penyembahan gitu. Dan kemarin juga hari Jumat saya juga baca-baca gitu bahwa roh Isabel itu dia ada di Israel. Dia ada di Israel. Tapi dia tidak lari dari Israel, tapi dia membawa orang tidak menyembah kepada Tuhan di Israel gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya mau berbagi seperti ini. Mari saudaraku, kalau rasanya kita mau melayani Tuhan tapi seperti ada yang nyangkut, ada yang lebih penting dari itu, ada rasanya yang mengikat kita. Saya berdoa juga, saya juga berdoa di rumah gitu ya. Tuhan yang seperti ini, datang ke pemimpin, datang ke GKS. Doakan saya mau melayani Tuhan. Buat kuatkan dan teguhkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Karena saya lihat ada banyak gitu ya. Ada banyak orang berusaha tapi terikat dengan hal itu. Jadi saya cuma bisa berdoa, kita juga bersama-sama berdoa supaya kita mengalami kelepasan dari roh seperti ini gitu. Roh yang mengikat. Dan saya tadi saya berdoa juga gitu ya. Isabel itu cantik. Sangat cantik. Bisa memikat siapa saja. Tapi saya diingatkan seperti ini. Hari ini apa yang memikat kita, yang membuat kita tidak mau melayani Tuhan? Kecantikan apa dalam dunia ini yang membuat kita susah untuk melayani Tuhan? Apa yang memikat kita saat ini? Yang membuat kita tuh nggak bisa datang kepada Tuhan, lebih condong ke hal itu. Jadi seperti kecantikan dunia ini sedang memikat. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya betul-betul gereja kita menjadi gereja yang mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Silakan Gus. Satu lagi dari Agus ya. Haleluya, shalom. Shalom. Saudaraku, saya juga mau membagikan ya. Itu kejadiannya nggak lama, baru-baru banget. Itu adalah di hari kedua dan hari ketiga kita kubu doa puasa terobosan. Saya ingat hari kedua itu kita hari Rabu. Hari Rabu itu kebetulan kita nggak ada kegiatan pelayanan, tapi saya bersama dengan teman-teman, dengan Bang Adi juga kita ada survei, kita ada yang mau kita cari, itulah. Karena kita survei, kita juga buka puasa bareng istilahnya gitu ya. Terus pulang ke rumah itu saya jadi ketiduran. Karena kecapeannya ketiduran, jadi saya tidurnya cepat. Nah, gara-gara tidur cepat, saya kebangun jam 12 malam. Jadi jam 12 malam, saya ingat sekali itu hari Rabu menuju hari Kamis. Di hari itu jam 12, jam 1 saya masih belum bisa tidur. Jadi kerjaan saya tuh saya nonton YouTube, saya dengerin praise worship, saya dengerin khotbah kayak gitu ya. Sampai saya dapat istilahnya tuh sampai saya tidur kayak gitu ya. Terus saya lihat istri saya dan kedua anak saya, kami tidurkan satu kamar, satu tilam di dalam kelambu gitu ya. Saya lihat, waduh, istri dan anak-anak saya tidur dengan pulas. Kemudian saya belum tidur tuh, saya yakin saya belum tidur, tapi saya bersandar di kasur itu, saya tutup mata saya. Waktu saya tutup mata, Tuhan kasih satu penglihatan ke saya. Penglihatan seperti ini. Saat itu kami dibawa di satu tempat, satu daerah. Kenapa saya bilang kami? Karena di situ saya ingat sekali. Di situ ada saya, ada Pepen, ada Frank, ada Parepan, ada Bang Joy. Kami yang 5 ini biasa kalau kunjungan, kalau nongkrong biasa gitulah. Nah, tapi kerjaan kami itu bukan ngopi, ngeteh, nongkrong gitu bukan. Tapi kerjaan kami di daerah tersebut, kami berdoa, doa peperangan. Kerjaan kami itu hanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ingat banget di sebelah saya itu Parepan.
Jadi kerjaan kami nunjuk-nunjuk, dalam nama Yesus kami kuasai tempat itu, kami kuasai. Tapi pada saat itu Tuhan perlihatkan kepada saya, ada satu bangunan di daerah tersebut, bangunannya bangunan paling tinggi. Bangunan paling tinggi di daerah tersebut bukan juga bangunan walet ya, bukan juga hotel gitu, tapi bangunan paling tinggi. Warnanya tuh warna semen dan gelap. Anehnya di atas bangunan itu ada cahaya, dan cahaya itu ada seorang perempuan. Seorang perempuan, dia itu terbang seperti ini ya gayanya ya. Jadi dia tuh mutar, dia tuh seperti menikmati dengan wajah sombongnya, dengan wajah angkuhnya. Dia menikmati dan dia itu memutar gitu ya, berputar. Dan dia tuh nggak menyentuh bangunan itu. Di situ Tuhan suruh kami untuk kami tengking. Jadi kami berlima tuh sepakat kami tunjuk ke arah bangunan itu dalam nama Yesus kata kami. Ketika kami katakan dalam nama Yesus, tiba-tiba perempuan itu zup, datang mendekat ke kami dan membawa satu orang anak. Kalian tahu nggak? Perempuan itu cantiknya bukan main. Standar cantiknya wanita zaman sekarang. Mungkin saya nggak tahu seperti apa ya standar cantik yang dunia buat. Tapi dia standar cantiknya dan luar biasanya di antara kami berlima tuh nggak ada yang tergoda. Ya, di antara kami berlima tuh nggak ada yang tergoda. Yang saya dapatkan, kami tetap satu hati, kami tetap berdoa, kami tetap menengking. Jadi waktu dia dengan anak itu datang mendekat dengan wajah cantiknya, kami tengking, kami tunjuk dalam nama Yesus. Kami katakan kayak gitu ke arah mukanya. Anak yang dipegangnya itu, ditariknya tangannya dari perempuan ini, dilepaskannya kayak gitu dan dia mendatangi kami berlima. Dia bilang dia ketakutan. Gara-gara anak ini lepas dari pegangan perempuan itu, perempuan yang tadinya nih paling cantik, tahu gak saudara, dia berubah mukanya. Alisnya tuh jadi lurus kayak gini, mukanya tuh jadi hancur, putih seperti orang pantomim gitulah. Hidungnya hancur, mulutnya hancur persis kayak monster. Kami tengking dalam nama Yesus. Dia masih ada di situ. Kemudian saya tanya namanya, siapa namamu? Ini yang bikin saya merinding saudara. Aku Isabel katanya. Dia bilang kayak gitu tuh saya langsung terbangun saudaraku. Saya terbangun, saya lihat kamar itu kan mati, saya lihat istri saya, anak-anak saya masih tidur nyenyak. Masih di dalam kelambu. Di situ langsung Tuhan apa ini Tuhan, apa ini Tuhan. Dia dengan sendiri dia bilang aku Isabel katanya. Di situ yang saya kaget. Setelah itu Tuhan kasih hikmat ke saya. Tuhan tuntun saya disuruh Tuhan buka di satu raja-raja ini. Saya dituntun Tuhan, saya diarahkan Tuhan, saya membaca cerita Isabel dari dia diambil jadi istri sampai dia mati. Sampai juga dia muncul di Wahyu. Saya baca, oh Tuhan Yesus. Waktu cerita di Nabot, cerita kehidupan Nabot, di situ saya sangat marah. Saya bacanya itu, Tuhan ada manusia kayak gini Tuhan. Ada roh kayak gini Tuhan. Kemudian setelah saya baca, saya ingat sekali itu antara jam 3 sampai setengah 4. Saya habiskan waktu saya baca, saya gali, saya ulangi terus. Kemudian Tuhan bawa saya untuk saya nyembah Tuhan. Saya sembah Tuhan, saya ambil gitar, saya main gitar, saya sembah Tuhan. Saya sembah Tuhan, tidak terasa. Istri saya dengar kebangun sebentar terus tidur lagi. Karena biasa dia saat teduh bukan jam segitu. Saya sembah Tuhan sendiri, saya nikmati Tuhan, saya nikmati sampai dari hari gelap. Di dalam penyembahan saya juga Tuhan tuntun saya untuk saya doa peperangan. Doa peperangan saya paling kuat, paling dahsyat itu ketika saya berdoa untuk pelayanan gempar. Saya nggak tahu kenapa ada rasa sakit di hati saya. Tuhan ini kenapa Tuhan? Ini kenapa Tuhan? Itu kayak saya tuh ngerasa kayak beban semua kita anak gempar ini kok kayaknya sama gitu loh. Tapi ketika Tuhan kasih penglihatan itu, langsung saya thinking, hei engkau Rey Isabel, pergi enyah kau. Saya peperangan di situ. Saya teriak-teriak. Pokoknya saya peperangan dari gelap sampai terang cahaya tuh ya. Saya sadar tuh kira-kira jam 6-an. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 6-an itu saya habiskan waktu. Baru saya sadar di situ, terima kasih Tuhan. Hati saya plong saudaraku, hati saya plong. Saya nggak ketakutan. Nah siangnya kan kita doa ya. Siangnya kita doa, saya datangin Bang Adi. Bang, saya mau cerita Bang. Entah ini mimpi atau entah ini penglihatan Bang. Saya begini saya ceritakan dari awal. Sebelum saya bilang namanya Isabel, Bang Adi sudah dapat ini Isabel. Ternyata sebelum saya itu ada Bang Jo yang beberapa bulan lalu dapat. Jadi saudaraku, ketika itu dapat dan langsung di hari ketiga itu kita tahu ada roh Isabel yang ada di pelayanan.
kita istilahnya tuh tensi untuk doa kita di kubu doa puasa terobosan itu semakin bernyala-nyala gitu ya. Jadi saya sangat setuju bahwa ada roh-roh yang tidak hanya bisa diusir dengan dalam nama Yesus, tapi juga perlu kesatuan. Saya juga waktu cerita ke Kak Christine bagikan begini, itu juga berbicara harus ada yang namanya kesatuan gereja, kesatuan umat Tuhan dalam pelayanan Gempar Barigas. Kita nggak bisa hanya mengandalkan pemimpin, tapi kita bersama-sama kita perangi roh itu. Jadi saudaraku terus berdoa ya. Jadi yang saya dapat tuh gini juga loh. Roh ini tuh suka banget bikin kita tuh malas nyembah. Saya setuju apa yang dibilang Bang Joy. Dia tuh sangat gak suka orang yang nyembah Tuhan. Ada aja caranya tuh untuk bikin saudara tuh gak nyembah Tuhan. Entah saudara capean, entah saudara bangun kesiangan, entah tiba-tiba saudara bangun udah mau kuliah, udah mau sekolah, udah mau ngantor. Jadi jam nyembah saudara tuh jadi mepet. Ada aja caranya Isabel. Itu yang hikmat dikasih Tuhan ketika saya nyembah Tuhan. Dan itu yang saya rasa ada di pelayanan Gempar. Ada di kita. Saya nggak tahu itu sama siapa, tapi saya berdoa kalau itu ada sama kita putuskan itu dan mari kita bangun. Jadikan rumah kita tuh jadi mesbah Tuhan, kamar kita tuh jadi mesbah Tuhan. Jadi kalau saudara nyembah Tuhan tuh ya rasakan dia gitu loh. Saya juga belajar saudaraku, saya bukan orang yang hebat praise worship, enggak. Saya terus belajar, bagaimana mencintai Tuhan tuh dengan hati yang sungguh gitu. Jadi saya berdoa dalam doa puasa terobosan. Jujur saudaraku, biasa kalau saya doa puasa itu tuh jam 4 udah buka. Ya, entah kenapa dari hari pertama sampai sekarang, saya tuh nggak ada kepengen buka gitu loh, jam 4 nggak kepengen. Sampai sekarang aja saya belum mau melayani, saya nggak ada pengen buka gitu, nggak ada. Entah kenapa Tuhan bawa saya tuh kayak terus kuat sebelum buka tuh doa dulu, penyembahan dulu. Jadi belakangan tuh sering bukanya jam 6, jam 7 kayak gitu. Dan saya percaya saudaraku, api itu harus ada sama kita semua. Sehingga kita bersama-sama, sekali lagi bersehati, kita bersama-sama kita dapatkan api Tuhan dan kita bergerak bersama. Itu aja yang bisa saya bagikan. God bless you. Amin, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara, waktu Joy cerita saya belum begitu ngeh. Ya, oh iya, emang begitu kerjaan Isabel. Saya pikir begitu. Ya, lalu saya mendengar khotbah bahwa roh di akhir zaman ini yang mengendalikan anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang manusia ini, bahkan pemerintahan saudara, ada yang namanya roh Isabel. Dia menghasut anak-anak Tuhan untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak lagi setia, tidak lagi melayani, melakukan perzinahan rohani, saudara. Ada yang lebih dicintai daripada Tuhan. Ya, dia masih bicara Tuhan, masih bicara Tuhan. Ya, tapi hatinya tidak mau melekat sama Tuhan, melayani Tuhan, itu enggak mau. Menyembah Tuhan ada waktu khusus, sungguh-sungguh, itu enggak mau. Ya. Jadi roh itu katanya sedang bekerja seperti yang kita baca di Wahyu. Lalu waktu Agus sampaikan lagi, saudara, saya tiba-tiba langsung tek gitu. Oh, berarti ini yang harus diperangi. Ini sudah ketiga peneguhannya, saya pikir. Saya langsung teringat Joy, teringat firman Tuhan yang disampaikan, ya, teringat lagi yang disampaikan Agus. Wah, ini yang senang-senang dia berputar-putar, dia di udara, di atas bangunan. Ya, gereja kan sebuah bangunan, betul enggak? Ya kan? Mau dikuasainya, mau dikendalikannya, saudaraku. Ya, sehingga langit seperti apa? Tembaga, enggak bisa kita tembus, ada dia di situ, saudara. Ya, hari ini kita mau hancurkan dia sama-sama. Amin, saudara. Pekerjaannya. Itulah sebabnya Tuhan kasih kita ambil waktu kalian. Doa puasa 21 hari terobosan, saudara. Ya, kalau saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan, mencintai Tuhan, saudara, ini zaman-zaman akhir saya kasih tahu. Hati-hati dengan berbicara berkat. Yang kita pikirkan hari-hari ini bukan berkat, bro. Itu berkat itu ngikut itu pada saat kita mencintai Tuhan. Ya, saudaraku. Percaya sama firman Tuhan, saudara. Bukan itu bicara lagi bagaimana aku mengasihi Tuhan, bagaimana aku melayani Tuhan, bagaimana aku mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan rohaniku untuk aku menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Tetapi ternyata ada begitu banyak, saudara, gereja mulai dingin, saudaraku, ya kan? Kehilangan apinya, saudara. Ternyata di kitab Wahyu sudah menunjukkan bahwa ada yang bernama apa? Roh Isabel. Roh Isabel memang berwajah perempuan, saudara. Tetapi bukan berarti hanya laki-laki yang dia ganggu. Perempuan-perempuan pun semua anak-anak manusia
dia coba mau hancurkan. Dan kita harus perangi, amin saudara. Kita bersahati, amin saudaraku. Ya, bersahati, jaga hidup kita, jaga semua kawanan domba. Jangan terpisah saudara dari perkumpulan umat Tuhan saudaraku. Setia datang karena disitulah letak kekuatan kita bersama-sama saudara. Ya kita doa, kita doa, kita doa. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, Matius pasal 17 ayat 21. Pemusik silakan maju, kita mau berdoa bersama-sama dan siapkan hati saudara untuk kita menikmati perjamuan kudus Tuhan. Matius pasal 17 ayat 21, apa katanya? Tolong buka di depan, kita baca bersama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin saudaraku. Ya, kecuali dengan berdoa. Siapa yang mengganggu? Apa keadaan saudara di rumah saudara? Ya, ribut terus suami istri, ribut saudaraku. Itu ada apa di situ? Kita tengking dia sama-sama. Amin saudara. Ya, apa yang mengganggu kita saudaraku sehingga kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita hancurkan kuasa pekerjaannya. Saudara, ini waktu di mana kita harus mengalami terobosan Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.